Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Arumulan Ramadhani dengan NIM 2422154. Kali ini saya akan membahas webinar yang berjudul Penerapan Operations Blueprint, Integrated Factory Blueprint, Supply Chain Resilience, dan Strategi Supply Chain Management Mastery. Sebelum itu, presentasi ini menjelaskan bagaimana keempat konsep tersebut saling terhubung dalam meningkatkan kinerja operasional dan sistem distribusi perusahaan. Menggunakan contoh nyata dari PT Kailua Kopi Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari presentasi ini ada 4, yaitu yang pertama, memahami konsep dasar dari Operation Blueprint, Integrated Factory Blueprint, Supply Chain Resilience, dan Strategi Supply Chain Management Mastery. Kedua, memahami hubungan antara keempat konsep tersebut dalam manajemen operasional. Ketiga, menganalisis penerapan teori melalui studi kasus di PT Kailua Kopi Indonesia. Dan yang terakhir, memberikan saran solusi agar operasional dan rentabilitas perusahaan lebih efektif. Kemudian, pada slide ini membahas tentang keempat materi yang saling berhubungan. Pertama, dari blueprint operasional menjadi dasar dalam perancangan proses operasional. Itu ada pemetaan dan standarisasi proses, pengendalian kualitas, efisiensi operasional, perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, integrated factory blueprint. Dengan mengintegrasikan seluruh aktivitas di pabrik secara end-to-end, mulai dari pemasok, produksi, penyimpanan, hingga distribusi dalam satu sistem yang terhubung. Yang ketiga, supply chain resilience dengan membangun ketahanan rantai pasok untuk memprediksi, merespons, dan pulih dari berbagai gangguan atau ketidakpastian secara tepat. Yang keempat yaitu strategi supply chain management mastery dengan mengelola seluruh rantai pasok secara strategis agar selaras dengan tujuan bisnis, menciptakan keunggulan kompetitif, dan memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Kemudian masuk pada materi pertama, yaitu Operation Blueprint. Operation Blueprint yaitu gambaran lengkap tentang cara proses operasional dijalankan di sebuah perusahaan, mulai dari hal-hal yang masuk, langkah-langkah yang dilakukan, sampai berhasil menghasilkan produk atau layanan. Tujuan utamanya adalah agar setiap pekerjaan memiliki langkah-langkah yang teratur, membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien, dan mengurangi kesalahan yang terjadi serta memastikan produk atau layanan yang dihasilkan tetap berkualitas. Pada studi kasus, PT Kailua Kopi Indonesia memulai operasinya dengan merencanakan kebutuhan kopi, memesan dari rekayasa kopi secara pemasok, mengirimkan kopi ke outlet, hingga akhirnya kopi disajikan kepada pelanggan. Blueprint ini membantu perusahaan agar semua proses berjalan dengan teratur dan lebih hemat waktu. Masuk kepada materi kedua adalah Integrated Factory Blueprint. Konsep ini menyatakan bahwa semua tahapan dalam sebuah perusahaan harus terhubung dan bekerja sama, mulai dari pemasok, produksi, menyimpan barang, sampai pengiriman ke pelanggan. Karakteristiknya adalah kerjasama antar bagian yang baik, aliran informasi yang mudah, serta penggunaan teknologi untuk mempermudah proses kerja. Pada PT Kailua Kopi Indonesia menunjukkan integrasi yang jelas melalui kerjasama antara rekayasa kopi pemasok, perusahaan sebagai distributor, dan outlet sebagai penjual kepada pelanggan. Selain itu, perusahaan juga menggunakan sistem just-in-time, yaitu memesan bubuk kopi hanya sesuai kebutuhan hingga stok tidak terlalu banyak dan bisa menyimpan
bisa dikurangi. Kemudian materi ketiga adalah supply chain resilience. Supply chain resilience adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk mempersiapkan diri, mengatasi, dan bangkit kembali dari berbagai hambatan yang terjadi dalam proses rantai pasok. Gangguan tersebut dapat berubah keterlambatan pengiriman, peningkatan permintaan, atau masalah yang terjadi dari pemasok. Pada PT Kailo Kopi Indonesia, menjaga kelancaran distribusi dengan merencanakan kebutuhan logistik dan mempertahankan hubungan yang baik dengan para pemasok. Strategi ini menjaga stok kopi di outlet tetap ada sehingga layanan kepada pelanggan tetap lancar. Kemudian materi terakhir adalah penguasaan manajemen rantai pasok strategis. Konsep ini adalah kemampuan perusahaan untuk mengelola semua kegiatan dalam rantai pasok secara strategis agar sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan, tidak hanya memperhatikan penghematan biaya, tetapi juga mutu produk, kepuasan pelanggan, dan kelebihan bersaing. Pada PT Kailo Kopi Indonesia menerapkan strategi yang terlihat dari pemilihan supplier berkualitas tinggi, perencanaan logistik yang baik, serta pengiriman produk tepat waktu agar kebutuhan pelanggan bisa terpenuhi. Selanjutnya, pada slide ini terlihat hubungan antara keempat materi tersebut. Yang pertama, dari operation blueprint menjadi dasar dalam menyusun proses operasional. Lalu, integrated factory blueprint menggabungkan semua proses tersebut. Kemudian, supply chain resilience memastikan sistem tetap berjalan lancar meskipun ada hambatan atau gangguan yang terjadi. Dan strategi supply chain management mastery mengarahkan semua aktivitas agar selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Jadi, keempat konsep ini tidak terpisah, melainkan saling melengkapi untuk membentuk sistem operasi dan rantai pasok yang efektif. Selanjutnya masuk pada studi kasus yang digunakan adalah PT Kailo Kopi Indonesia. Yang pertama dari menggunakan kasus, PT Kailo Kopi Indonesia ini bergerak di bidang industri makanan dan minuman, terutama kopi. Berkembang sangat cepat di Indonesia, sehingga persaingan antar toko kopi semakin ketat. Kondisi ini memaksa setiap perusahaan harus memiliki sistem operasional dan rantai pasok yang bisa mempertahankan kualitas produk, memastikan bahan baku selalu tersedia, serta melayani pesanan pelanggan tepat waktu. Oleh karena itu, PT Kayu Kopi Indonesia menggunakan manajemen rantai pasok atau SCM sebagai strategi untuk menggabungkan berbagai proses seperti pembelian bahan baku, perencanaan pengiriman barang, hingga pengiriman produk ke semua cabang toko. Tujuan utamanya menggunakan SCM ini adalah menyamakan antara kebutuhan pasar dengan ketersediaan bahan baku agar kegiatan perusahaan bisa berjalan dengan baik dan hemat. Yang kedua, pada permasalahannya, yaitu meskipun pada sistem rantai pasok yang diterapkan sudah berjalan dengan lancar, tetapi PT Kailo Kopi Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Perusahaan hanya bekerja sama dengan satu supplier utama, yaitu Rekayasa Kopi. Jadi semua pasokan bubuk kopi bergantung pada supplier tersebut. Kondisi ini memberikan keuntungan seperti kualitas produk yang pasti, harga yang ramah, dan pengiriman yang teratur. Namun juga bisa beresiko jika pemasok mengalami hambatan produksi atau mengirimkan barang karena perusahaan tidak punya pemasok cadangan lain. Selain itu, karena meningkatnya permintaan kopi, perusahaan harus membuat perencanaan logistik yang tepat agar stok di outlet tidak kurang. Kemudian, pada data pendukung yaitu berdasarkan hasil penelitian, PT Kailo Kopi Indonesia dimulai dari perkebunan kopi yang memproduksi biji kopi, lalu biji tersebut dikirim ke Rekayasa Kopi untuk diubah menjadi bubuk, kemudian selanjutnya bubuk kopi dikirimkan ke PT Kailo Kopi Indonesia. Kemudian diantar ke semua toko untuk dijadikan minuman dan dijual oleh pembeli. Selanjutnya,
Masuk pada analisis kasus PT Kailo Kopi Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, PT Kailo Kopi Indonesia sudah menerapkan banyak konsep yang sudah dipelajari. Pemilihan rekayasa kopi sebagai pemasok menunjukkan penerapan manajemen rantai pasok strategis, integrasi antara pemasok, perusahaan, dan toko menunjukkan konsep integrated factory blueprint. Pemesanan sesuai dengan kebutuhan menunjukkan penerapan konsep just in time, sementara itu distribusi yang berjalan dengan baik menunjukkan adanya ketahanan dalam rantai pasok. Namun, perusahaan masih mempunyai kekurangan karena hanya mengandalkan satu supplier, sehingga resiko gangguan dalam rantai pasok masih tergolong besar. Kemudian berdasarkan hasil analisis, terdapat 3 rekomendasi utama. Pertama, perusahaan harus memiliki supplier cadangan agar tidak hanya bergantung pada satu pemasok saja. Kedua, perusahaan bisa menggunakan sistem digital seperti ERP atau sistem manajemen persediaan agar informasi tentang stok dan distribusi bisa diawasi secara langsung dan terus-menerus. Ketiga, perusahaan harus meningkatkan ketahanan rantai pasok dengan menyediakan stok cadangan dan melakukan pengevaluasian risiko secara rutin. Dengan solusi ini, perusahaan diharapkan bisa meningkatkan kelancaran dalam beroperasi dan mengurangi potensi masalah di proses distribusi barang. Masuk kepada tanya jawab. Baik, adakah yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apakah metode just in time tetap diterapkan di PT Kayu Kopi Indonesia yang hanya punya satu supplier? Jelaskan alasannya. Baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Saya ingin bertanya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, terdengar jelas. Jadi saya ingin bertanya, menurut Anda dari keempat materi yang dibahas, menurut Anda konsep mana yang seharusnya diterapkan terlebih dahulu oleh PT Kelo Kopi Indonesia dan mengapa? Baik, terima kasih. Baik, sama-sama. Yang pertama-tama saya akan menjawab dari pertanyaan, yaitu apakah metode just in time tepat diterapkan di PT Kailo Kopi Indonesia hanya punya satu supplier. Jadi alasannya yaitu implementasi just in time ini bisa membuat perusahaan lebih efisien karena mereka hanya memesan bahan baku sesuai kebutuhan, sehingga biaya menyimpan bahan tersebut menjadi lebih murah. Namun, jika hanya bergantung pada satu pemasok, maka penerapan sistem just in time pada ini bisa membawa resiko yang cukup tinggi. Jika terjadi keterlambatan pengiriman atau masalah dari pemasok, perusahaan bisa kehabisan stok dan operasionalnya akan mengalami kehambatan. Oleh karena itu, untuk menerapkan just in time diperlukan supplier yang dapat diandalkan, sistem informasi yang baik, serta adanya rencana cadangan seperti stok aman atau supplier cadangan. Bagaimana jawabannya? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu dari keempat materi yang saya bahas, konsep mana sih yang seharusnya diterapkan terlebih dahulu oleh PT Kailo Kopi Indonesia? Jadi menurut saya, konsep yang terpenting adalah penguasaan manajemen rantai pasok strategis, karena konsep ini menjadi dasar dalam membentuk strategi rantai pasok perusahaan. Dengan cara yang benar, perusahaan bisa memilih supplier terbaik, menggabungkan proses kerja, memperkuat ketahanan rantai pasok, serta menerapkan operation blueprint dan integrated factory blueprint dengan baik. Dengan kata lain, strategi berperan sebagai dasar mengarahkan penerapan ketiga konsep tersebut agar selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Bagaimana jawaban yang pertanyaan kedua? Baik, jawaban jelas. Terima kasih, Arum. Baik, sama-sama.
Selanjutnya masuk pada kesimpulan materi ini, yaitu keempat konsep yang sudah dibahas saling melengkapi dalam membangun sistem operasi dan rantai pasok secara efektif. Operation Blueprint menjadi dasar penyusunan proses operasional, dan Integrated Factory Blueprint menghubungkan seluruh aktivitas perusahaan. Lalu Supply Chain Resilience meningkatkan kemampuan menghadapi gangguan, serta strategi supply chain management mastery memastikan semua strategi yang digunakan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Penerapan konsep tersebut pada PT Kailo Kopi Indonesia bisa meningkatkan cara kerja perusahaan lebih efisien, tetap menjaga kualitas barang yang dihasilkan, dan membuat perusahaan lebih kompetitif dibandingkan pesaing. Selanjutnya, referensi yang saya pakai yaitu pertama dari sistem industri dan rantai pasok, dan strategi perancangan operasional, perbaikan rantai pasok untuk mencapai daya saing, dan topik-topik kajian riset untuk ilmu manajemen. Kedua, dari strategi operasional hadapi ketidakpastian rantai pasok. Lalu dari artikel supply chain management, dan dari artikel buku Umsida, dan artikel dari Dynasty Review. Baik, sekian webinar saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.